kita akan lanjut ke IPA Kimia dari buku Unggul Sudarmo, penerbit Erlangga. Kita akan belajar materi sistem periodik umum dan struktur atom. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi partikel-partikel penyusun atom dengan sifat-sifatnya. Yang kedua, mengartikan tanda atom sebagai informasi awal sifat atom suatu unsur. Kemudian, kita harus bisa juga mendeskripsikan konfigurasi elektron dari suatu atom. Kata kuncinya adalah penyusun atom, tanda atom, teori atom, konfigurasi elektron, dan sistem periodik unsur. Struktur atom. Kita coba pikirkan, apa yang merupakan materi terkecil yang terdapat pada beras, pada hand sanitizer, pada kayu. Apabila kita potong, semakin kecil. Kemudian sampai materi tersebut tidak dapat dibelah lagi. Ternyata materi terkecil yang tidak dapat lagi dibelah adalah atom. Misalkan beras, terbentuk dari tepung beras. Tepung beras tersusun dari amilum dan amilopektin. Itu semua terbentuk dari molekul glukosa. Glukosa jika dibelah terus akan tersusun dari atom karbon, atom hidrogen, dan atom oksigen. Untuk hand sanitizer, terbentuk dari alkohol dan air. Alkohol dibentuk dari molekul etanol, air dari molekul air. Baik molekul etanol dan air tersusun dari atom-atom hidrogen dan oksigen dan karbon. Partikel penyusun atom. Pertama-tama, secara kronologisnya, Carl Ferdinand Brown menemukan tabung sinar katode. Kemudian, Sir William Crookes menyempurnakan tabung katode dan menemukan sifat-sifat sinar katode. Pada akhirnya, Joseph John Thomson menemukan elektron. Dia mendapati bahwa sinar katode ternyata bukan sinar atau cahaya, tetapi materi yang sangat kecil. Kemudian, Robert Millikan menemukan muatan dan massa elektron dengan percobaan tetes minyak Millikan. Partikel subatom yang kedua adalah neutron. Pada tahun 1932, James Chadwick menemukan partikel yang serupa dengan gelombang elektromagnetik berenergi tinggi, yang ternyata tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnetik. Sinar tersebut merupakan partikel netral yang terdapat di dalam atom, yang masanya sedikit hampir sama dengan massa proton, dinamakan dengan neutron. Jadi penemu elektron adalah J.J. Thomson, penemu proton adalah Goldstein, dan penemu neutron adalah James Chadwick. Berikut adalah massa relatif dari ketiga partikel subatom tersebut, berikut dengan muatan-muatannya dan simbolnya. Contohnya, misalkan kita punya atom natrium. Nomor atomnya 23, nomor atomnya 11, nomor massanya 23. Artinya, pada atom natrium terkandung 11 buah proton, 11 buah elektron, dan 12 butir neutron. Neutron didapat dari pengurangan nomor massa dikurangi nomor atom suatu unsur. Jadi massa atom adalah massa proton ditambah massa neutron. Ini disebabkan karena massa elektron adalah 1/1000 dari massa proton maupun massa neutron sehingga dapat diabaikan atau dianggap 0. Selanjutnya, kita lihat lagi contoh berikut. Misalkan, ada istilah yang disebut dengan isotop, isoton, dan isobar. Isotop adalah atom-atom dengan jumlah proton sama, namun jumlah neutronnya berbeda. Untuk isoton adalah atom-atom dari unsur berbeda. Jadi jumlah proton berbeda, tapi massa mereka sama. Untuk isobar adalah atom-atom dari unsur yang berbeda, tapi jumlah neutronnya sama. Teori perkembangan atom. Pada dahulu kala, tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, ada seorang filsuf bernama Demokritus mengenalkan istilah atom.
Atom berasal dari kata atomos bahasa Yunani yang berarti tidak dapat dibagi lagi. Kemudian, John Dalton menemukan bahwa atom-atom yang menyusun unsur yang sama sifatnya sama, sedangkan atom yang dari unsur berbeda sifatnya berbeda. John Dalton memformulasikan bentuk atom sebagai suatu bola pejal yang tidak berongga seperti kelereng, yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Kemudian Rutherford mengembangkan teori model atom dari Dalton dan Thomson. Menurut Rutherford, sebetulnya atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Di antara inti dan elektron merupakan ruang hampa. Selanjutnya, model ini pun disempurnakan oleh Niels Bohr tahun 1865 sampai 1962. Niels Bohr mengajukan model di mana elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau stasioner yang disebut dengan orbit atau kulit. Jadi ini mirip dengan model planet dan matahari. Jadi elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Ini yang disebut tingkat energi yang pertama kali dicetuskan oleh Niels Bohr. Kemudian, menurut model atom Niels Bohr, elektron-elektron yang mengelilingi inti pada lintasan tertentu disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Lintasan elektron yang terletak paling dekat dengan inti memiliki energi paling rendah. Semakin jauh lintasan elektron, maka akan semakin tinggi tingkat energinya. Kulit yang paling dekat dengan inti diberi nama lambang K. Kulit berikutnya diberi lambang L. Kulit berikutnya M, dan seterusnya. Ini adalah model atom dari Niels Bohr apabila digambarkan secara dua dimensi. Jadi inti atom terletak di tengah, kemudian berikutnya ada kulit pertama, kulit kedua, dan seterusnya. Contohnya misalkan kita punya atom magnesium, jumlah protonnya 12. Jumlah proton sama dengan nomor atomnya. Dari 12 elektron tersebut, 2 elektron terdapat di kulit pertama, 8 elektron mengisi kulit kedua, dan sisanya 2 elektron mengisi kulit paling luar. Elektron yang terdapat di kulit terluar disebut dengan elektron valensi, yang akan menentukan sifat dari atom tersebut. Contoh lain, untuk lebih jelasnya, kita punya atom kalium atau potasium, nomor atom 19. K mempunyai 19 elektron. Konfigurasinya adalah 2881. Artinya, 2 elektron mengisi kulit pertama, 8 elektron mengisi kulit kedua, 8 elektron mengisi kulit ketiga, dan 1 elektron valensi mengisi kulit keempat, yaitu kulit terluar. Sistem periodik unsur. Apabila kita mempelajari unsur-unsur di alam semesta satu persatu tanpa mengelompokkannya akan sangat sulit. Maka dengan sistem periodik unsur, kita dapat memakai sistem pengelompokan unsur yang bertujuan untuk mengelompokkan unsur berdasarkan sifat-sifatnya. Sehingga kita dapat mempelajari unsur-unsur berdasarkan golongannya. Perkembangannya adalah, pertama, Dmitri Mendeleev membuat sistem periodik unsur bentuk pendek. Kemudian disempurnakan oleh Henry G. Moseley. Akhirnya dibakukan oleh Lembaga Kimia Internasional UPEC. Tabel sistem periodik yang sekarang berlaku mengandung 118 unsur lebih. Karena di sini ada deret lantanida dan alatinida. Setiap unsur disimbolkan dengan huruf besar, huruf pertama huruf besar, dan huruf kedua huruf kecil. Misalkan kita di sini punya nomor atom 12, Mg, M-nya huruf besar, G huruf kecil. Ini adalah simbol dari atom magnesium. Oke, sekian dulu untuk materi sistem periodik atom. Sampai jumpa lagi di video berikutnya hanya dari